Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Cekidot, jumpa lagi bersama saya. Tentunya tetap di channel saya satu ini. Oke, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Cekidot semuanya yang sudah bersedia menulis di kolom komentar di video saya sebelumnya, tepatnya di video sesi 2 olahraga ringan pasca operasi lepas pen. Oke, langsung aja saya bacakan untuk pertanyaan pertama dari sahabat Cekidot dari Bayu Priyantama 3401. Om mau nanya, kan saya sudah mau 3 bulan habis operasi patah tulang kering dan di pergelangan kaki masih terasa kaku dan masih ada keterbatasan gerak seperti ada yang ganjal. Kira-kira itu dulu Om ngalamin nggak? Mungkin bisa minta tipsnya. Sebelumnya terima kasih. Oke, saya akan jawab sesuai dengan kapasitas saya. Jika mungkin jawaban saya ini kurang masuk di akal atau mungkin kurang berkenan di sahabat-sahabat Cekidot semuanya, kalian bisa skip. Tapi jika jawaban saya ini menurut kalian bermanfaat, tonton sampai habis video ini, jangan skip agar tidak gagal paham. Untuk tipsnya ya, saya dulu pasca operasi patah tulang 3 bulan memang masih ada yang mengganjal, meskipun saya udah bisa jalan tanpa krep. Mungkin masih ada pennya atau mungkin masih terasa enggak sedikit seperti itu. Saya dulu waktu 3 bulan pasca operasi itu sering sekali saya latih pergelangan kaki khususnya, atau mungkin di lutut juga saya latih. Untuk latihannya di akhir video nanti saya akan praktekkan ya guys, sedikit gerakan yang mungkin bisa membantu kalian semuanya yang mungkin sependerita dengan saya, yang mungkin bermanfaat ya. Lanjut dari Yudi Van Dres, saya ini sudah 3 bulan 1 minggu pasca operasi pasang pen di tibia kanan. Agak sudah berjalan juga, tapi tetap pakai tokat. Masalahnya ada pada pergelangan kaki dan telapak kaki yang gak kunjung membaik. Pergelangan kaki dan telapak kaki ya, kadang keras seperti diikat tali, padahal tiap jam selalu gerakan persendiannya. Sering berubah apalagi tiap hari dijemur. Oke, saya akan jawab sesuai dengan kapasitas saya ya Mas Yudi. Jika berkenan monggo silakan, bisa like aja enggak apa-apa. Jika kurang berkenan bisa skip ya. Mengenai pertanyaan dari Mas Yudi ini, sudah 3 bulan 1 minggu pasca operasi pasang pen di tibia kanan. Memang rasanya itu kalau misalnya dapat 3 bulan, rasanya itu memang kayak masih belum terlalu lentur. Jadi kondisi kakinya kita ini yang kemarin itu kondisi kakinya saya ini yang kapan hari itu kan memang ada terasa bengkaknya karena masih 3 bulan ya, mungkin lebih 1 minggu atau 2 minggu masih terasa bengkak. Dan pada saat saya mau berjalan ataupun latihan pergelangan kaki atau berjemur atau olahraga melakukan aktivitas yang lain, itu rasanya memang kayak ada yang narik gitu guys, ada yang ngiket karena masih baru ini ya, karena masih kondisinya masih 3 bulan juga ya. Tetap dilatih Mas Yudi, tetap dilatih, nanti lama-kelamaan akan lentur dengan sendirinya. Saya juga dulu seperti itu, memang agak terasa bengkak, jadinya kayak keikat, masih ada pennya jadinya kayak ketarik, jadi seperti itu guys. Oke, lanjut dari Dea Vivo, berapa bulan Bang bisa lepas pen? Saya lepas pen ini 1 tahun 2 bulan. Semuanya itu dari dokter dulu yang pertama. Tapi kita sebagai penderita wajib menanyakan. Jadi gitu guys. Saya kemarin itu bertanya, dok ini saya sudah berjalan tidak terasa apa-apa, dok ini saya sudah berjalan dengan normal, keluhan sudah tidak ada, apakah sudah bisa lepas pen? Nanti dokternya akan
akan melihat data yang pertama nih, akan melihat data, terus setelah itu dilihat kondisi ronsen terakhir pada saat itu. Dilihat dulu kondisinya, ronsennya apakah sudah nyambung dengan baik atau masih ada masih benggang ya. Kalau bahasa kasarannya itu masih rentan ya. Itu akan diperhatikan baik-baik sama dokternya. Datanya akan dilihat, terus dihitung mulai dari pasca operasi pasang pen sampai Anda ingin lepas pen. Jadi seperti itu. Setelah itu saya kemarin itu disuruh sudah dilihat nih ya, kondisinya sudah bagus, nyambungnya sudah bagus. Akhirnya dari dokternya nyuruh saya ini ronsen dada. Setelah itu habis ronsen dada, lab darah. Setelah itu minggu depannya baru koordinasi kesepakatan dengan keluarga untuk bisa melakukan operasi lepas pen. Ya, alhamdulillah saya sudah diperbolehkan lepas pen di 1 tahun 2 bulan sama dokternya kemarin. Oke. Tapi semuanya itu dilihat dari kondisi masing-masing dulu, guys. Dilihat dari kondisi kalian semuanya, dilihat dari datanya juga, semuanya itu dibanding-bandingkan. Kalau memang sudah waktunya dan udah bisa dilepas untuk pennya, pasti dokternya akan bilang oke, dilepas, disuruh lab darah, disuruh ronsen darah. Nanti setelah itu operasi lepas pen. Oke. Jadi seperti itu ya. Dari DA Vivo. Oke, kita lanjut. Dari Murtono Budi 4081. Saya 4,5 bulan pasca operasi tibia fibula sudah lepas kruk. Bisa jalan meski agak pincang, tapi kok saya belum bisa jongkok ya? Apa itu normal? Apa kurang latihan? Mohon pencerahannya. Oke, ini pertanyaan dari Bang Murtono ini nanti akan saya praktekkan di akhir video juga. Mengenai jongkok ataupun mungkin jalan jongkok atau naik turun tangga, itu memang butuh proses, jadi nggak bisa secepat itu ya, apalagi kita yang habis patah tulang. Jadi seperti itu. Saya dulu bisa belajar di jalan jongkok, naik turun tangga itu sekitar berapa ya? Sekitar 3 bulan kalau nggak salah ya. Di video saya sebelumnya ada kok, di video saya sebelumnya sudah saya hapus semuanya, cara jongkok, cara naik turun tangga, cara jogging perlahan, itu ada semuanya di video saya sebelumnya. Oke, lanjut. Pasca operasi lepas pen, untuk bekas skrup pennya di tulang, lubangnya ditutup atau enggak? Oke, ini ya, mengenai waktu saya lepas pen kemarin itu lubangnya ditutup apa enggak ya. Saya kemarin sempat tanya nih sama dokternya, untuk lubangnya itu kalau saya lihat di foto ronsen ya, saya lihat foto ronsen, terus saya bandingkan dengan omongan dari dokternya, itu memang sengaja nggak ditutup, guys. Karena informasi yang saya terima nih, yang dari dokternya itu bilangnya seperti ini. Saya kan juga tanya nih, apakah yang bekasnya skrup, yang lubang-lubang itu nanti bisa nutup kembali, dok? Dan jawabannya dari dokter, bisa nutup kembali. Terus saya juga tanya kemarin, guys, saya juga tanya mengenai kondisi pen saya yang bengkok. Ini ya, ini kondisi pen saya yang bengkok ya, guys. Nah, dok, apakah pen saya ini waktu dipasang itu kondisinya lurus atau bengkok seperti ini? Ini kalau saya perhatikan bahannya ini kan sangat padat, guys. Ini bahannya ini apa? Platinum ya, platinum atau titanium ini ya, sama aja mungkin ya. Saya kurang paham. Intinya besinya ini padat sekali. Dan saya buat bengkok-bengkokan gitu nggak bisa, guys. Ya. Nah, ini kok bisa bengkok seperti ini gitu loh. Akhirnya saya tanyakan dokter, ternyata jawaban dari dokter bilangnya seperti ini. Memang
Kalau mengenai pennya itu waktu dipasang kan tetap waktu dipasang itu pennya itu lurus, nggak bengkok seperti ini. Tapi ketika dilepas kondisinya bengkok, memang kondisi pen itu mengikuti struktur pertumbuhan tulang. Jadi seperti itu guys. Kalau struktur pertumbuhan tulangnya itu mungkin agak melengkung gini ya, karena kakinya itu kan gini kan modelnya kaki kan gini. Nah, terus apa namanya, dari lutut ke bawah terus kan agak gini ya guys. Itu terus dari telapak kaki itu memang agak bengkok seperti ini karena pertumbuhannya karena bengkoknya ini mengikuti struktur pertumbuhan tulang. Dari dokternya seperti itu bilangnya kemarin. Oke, lanjut dari Bang Riki Andika Jaya. Izin Bang, kalau mau sharing-sharing ada nomor WA-nya kan, nomor telepon yang enak dihubungi. Sorry, kalau mengenai nomor telepon atau nomor WA saya tidak bisa kasih. Mungkin dari sahabat-sahabatnya gitu semuanya bisa nulis di kolom komentar aja, atau mungkin DM di Instagram atau TikTok saya, itu tidak ada masalah. Kalau misalnya saya sempat akan saya jawab dan sebisa saya, sesuai dengan kapasitas saya. Semoga dengan jawaban-jawaban saya yang kemarin-kemarin sahabat-sahabat yang kita tulis di kolom komentar atau DM pribadi saya di Instagram atau di TikTok, itu semoga bermanfaat. Karena kan maaf, ini saya ini kan mengenai ilmu atau pakar kesehatan juga tidak. Maaf ya guys sebelumnya, karena saya ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua ini berdasarkan dengan pengalaman saya pribadi dan apa yang saya rasakan. Jadi kalau misalnya mengenai saya berbicara tidak berdasarkan data, atau mungkin sekolah saya bukan dari sekolah kedokteran atau dari kesehatan, atau mungkin bukan dari ahli fisioterapi, itu ya mohon maaf, karena saya ini hanya bisa berbicara berdasarkan dengan pengalaman dan apa yang saya rasakan waktu saya patah tulang ataupun sudah lepas pen seperti ini. Oke, jika memang di jawaban saya ini mungkin bermanfaat, ya alhamdulillah buat kalian semuanya bermanfaat. Tapi jika memang jawaban saya ini ngawur, terlalu ngaco atau gimana, ya mungkin kalian bisa skip aja, tidak usah ditonton sampai habis. Jadi seperti itu aja guys. Oke, jangan kemana-mana sahabat Cekidot. Setelah ini saya akan mempraktekkan cara jalan jongkok ataupun jongkok, dan juga naik turun tangga dengan latihan pergelangan kaki juga. Mungkin sesuai dengan apa yang saya sesuai dengan apa yang saya tahu dan berdasarkan dengan pengalaman saya. Oke, jangan kemana-mana, tetap Cekidot. Oke, saya akan mempraktekkan cara jongkok dan juga jalan jongkok. Setelah itu nanti cara naik turun tangga. Ini saya berdasarkan waktu saya 3 bulan pasca operasi pasang pen ya guys. Ini ya. Saya dulu sebelum saya lakukan latihan jongkok, saya lakukan pemanasan dulu. Jadi seperti ini. Saya gerak-gerakkan dulu pergelangan kakinya. Saya putar-putar kayak gini ya guys. Pokoknya apa yang saya bisa lah. Jadi seperti ini. Setelah itu saya taruh di kaki saya yang kayak gini, kaki saya taruh. Saya lakukan kayak gerakan ankle seperti ini. Itu setiap hari. Ya. Setelah itu saya akan coba untuk latihan jongkok. Tapi pelan-pelan guys dulu. Ini sorry ya, ini saya mungkin sekarang ini udah enakan, tapi dulu waktu pasca 3 bulan pasca operasi itu saya modelnya seperti ini. Nah, ini pelan-pelan guys. Saya lakukan pelan-pelan, saya naik kembali, saya turun lagi. Itu saya lakukan sebanyak 8 kali. Jadi seperti itu. Tapi kondisi saya seperti ini,
apakah kaki saya itu sudah bisa sejajar? Jawabannya belum, tapi saya paksa dulu guys. Jadi saya paksa sejajar seperti ini. Nah, saya paksa sejajar seperti ini dulu. Memang terasa agak sakit, tapi lama-lama sakit itu akan terasa biasa, otomatis udah nggak sakit lagi nanti setelahnya. Oke, setelah itu saya coba untuk jalan jongkok, posisinya ini agak megar gini kaki saya. Nah, waktu agak megar gini saya langsung jalan yang apa, dan setelah itu saya coba jalan jongkok. Ini seperti ini, pelan-pelan guys, nggak usah terlalu cepat. Nah, apakah sudah nekuk normal? Apakah sudah bisa nekuk seperti kaki yang normal? Mungkin sekitar berapa ya? Saya nggak bisa ngitung berapa derajat putarannya ya. Nah, ini kan kaki saya yang kiri itu kan yang sakit nih. Bagian yang kiri yang pasca patah tulang, yang kanan ini yang normal. Kaki yang kanan ini itu saya coba seperti ini guys. Nah, nekuk kayak gini, ini sudah sempurna pokoknya. Sedangkan kaki saya yang kiri ini kan sudah lepas band nih, karena kondisinya juga masih terasa agak bengkak, karena kan masih belum 1 bulan, sekitar 2 minggu, 2,5 bulan. Ini saya tekuk gini, udah nggak bisa, segini aja. Nah, ini kan udah normal. Nah, ini masih segini aja. Kecuali saya paksa kayak gini guys. Nah, saya paksa kayak gini itu bisa. Sama seperti pasca operasi 3 bulan lepas band dulu. Sama seperti kondisi saya waktu 3 bulan pasca operasi lepas band, juga seperti ini, sama. Jadi nggak seperti kaki yang normal. Nah, tapi perlahan-lahan nanti lentur dengan sendirinya, perlahan-lahan. Nah, ini kan masih kayak ada yang ganjel ya, yang seperti pertanyaannya dari sahabat-sahabat itu semuanya. Jadi ada yang ganjel kayak gini. Nggak apa-apa, nanti dilatih terus saja seperti ini. Lama-kelamaan nanti akan lentur dengan sendirinya. Memang agak sakit atau agak nyeri, tapi harus ditahan. Saya dulu latihnya kayak gitu guys. Nah, kayak gini saya tekuk dalam saya tempelkan tembok, saya tekuk seperti ini. Saya jajarkan seperti ini dulu. Waktu masih baru-baru pasca operasi waktu masih baru-baru pasca operasi pasang pen dulu. Jadi seperti itu, oke? Oke guys, saya akan praktekkan cara naik turun tangga di 3 bulan pasca operasi pasang pen. Saya akan mengibaratkan diri saya ini masih proses pemulihan waktu 3 bulan pasca operasi pasang pen ya guys. Oke, yang pertama saya lakukan pemanasan dulu kayak tadi. Yang setelah itu saya naik turun tangga dengan pelan. Oke, yang pertama kaki kanan dulu, terus kaki kiri. Ini pelan-pelan guys, ini guys. Nah, pelan-pelan dulu guys. Pelan. Setelah itu turun. Turunnya juga gitu guys. Pelan ya. Pelan. Jangan diberikan gini ya guys waktu turun. Begini ya, jangan ya. Ini jangan ya. Ini rentan sekali kalau diberikan gini. Nah, ini jangan ya guys. Jadi kalau bisa pelan ya. Ini pelan ya, pelan.
Nah, setelah itu pelan ya. Turunnya pelan. Oh, ini pelan ya. Oke. Jadi seperti itu ya guys. Oke. Kembali lagi di video saya sebelumnya. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat jaga semuanya sudah menonton video yang barusan tentang cara jongkok, jalan jongkok maupun naik turun tangga. Jangan kemana-mana, ikuti terus channel saya. Tentunya nanti pasti akan banyak video-video tentang patah tulang lainnya yang mungkin menarik buat kalian-kalian semuanya, dan juga semoga bermanfaat buat kalian-kalian semuanya. Tetap cekidot channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Saya, jika ada waktu, saya akan jawab sesuai dengan kapasitas saya, sesuai dengan yang saya bisa dan berdasarkan dengan pengalaman saya pribadi. Oke? Check it out dan let's go.